Kalau ngomongin para leader kan perubahan hybrid ini kan kuncinya ada di leader ya. Strategi apa yang bisa dilakukan para leader ya untuk memaksimalkan tren kerja hybrid ini kepada anggotanya? Oke, baik. Atau apabila memang organisasinya ternyata sudah ditentukan oleh manajemen gitu ya. Oke, kita hybrid. menerapkan hybrid working misalnya gitu ya. Strategi, kalau tanya strategi tadi kaitannya masih terkait dengan hal-hal yang tadi ya, perubahan shifting perception si karyawannya, terus juga terkait dengan tugas leader tadi perlu di-adjust. Kalau menurut saya dan dari beberapa literatur yang saya baca sih ada 3 juga nih. Gitu. Jadi kalau tadi caranya juga ada 3 gitu ya, shared understanding, identity, dan purpose. Kali ini untuk strateginya juga ada 3 nih. Yang pertama terkait dengan boost productivity. Karena ujung-ujungnya leader itu pasti ya tanggung jawabnya adalah untuk membuat timnya produktif dong. Dan itu pasti akan ditanya menghasilkan inovasi yang lebih oke. Yes, betul. Achieve target bahkan beyond gitu kan ya. Jadi boost productivity itu wajib kudu gitu ya kalau buat leader. Ini caranya gimana? Nah, ketika hybrid working dilakukan ini kan ya kerjanya beda-beda ya tempatnya gitu ya. Kadang-kadang ada yang di onsite, ada yang dari remote gitu kan ya karyawannya. Nah, penting untuk leader memastikan bahwa ada keseimbangan antara personal aspiration dengan tujuan organisasi gitu. Yang ini akhirnya bisa bikin karyawan itu termotivasi untuk ngasih kontribusi terbaiknya. Nah, ini juga yang dilakukan oleh leader-leader waktu saya join nih di Cias nih. Saya tuh ditanya, "No, 5 tahun ke depan tuh mau jadi apa sih, No?" gitu. Itu juga visioner ya pertanyaan. Visioner pertanyaannya, dan itulah yang dilakukan para leader kita di Cias juga seperti itu yang melakukannya ya, mengingatkan kita lagi ya. Setelah saya ditanya, "Saya 5 tahun ke depan mau jadi apa?" "Oh, oke, kalau Cias tuh visinya kayak gini." Dari situ akhirnya saya ngebantu untuk meng-align-kan. Oh, kira-kira berarti di bagian mana yang bisa saya support? Yes, di bagian mana saya bisa kontribusi. Dan kayaknya fitrahnya manusia ya untuk pengen gitu ngasih kontribusi. Dan itu bikin bermanfaat bagi orang lain ya. Betul. Benar-benar. Kayaknya memang itu yang kita cari kan ya di hidup ini gitu ya, pengen ngasih manfaat gitu. Jadi itulah leader perlu meng-align-kan tuh personal aspiration sama organization missionnya gitu. Jadi sama misi organisasi dicari celahnya di mana nih dia bisa berkontribusi. Itu yang pertama. Lalu juga kalau udah bisa meng-align-kan itu, lalu tentukan juga what-nya tadi. Outcome apa sih yang mau kita capai? Entah itu per yearly, misalnya target tahunan atau target semester atau target quarter gitu ya. Atau bahkan target dikecilin lagi ke bulanan misalnya. Nah, itu tentukan juga what-nya dan juga deadline-nya tadi. Outcome-nya apa? Deadline-nya kapan? Deadline-nya kapan gitu. Yang itu tadi align ya. Udah diminta nih anggota timnya adjust, kamu minatnya ada di mana, yang bagian mana kamu bisa kontribusi di situ. Ya udah yuk gitu. Kejar bareng yuk kita nih punya outcome nih yang perlu dikejar. Nah, kalau udah netapin itu perlu tadi di track, di monitor progresnya gitu. Itu untuk boost productivity juga. Jadi ketika udah ada what-nya, misalnya what-nya tadi kuartal gitu ya. Ini ada target kuartal kita segini gitu ya. Itu perlu kita monitor progresnya. Jadi tadi jangan cuma dikasih target terus nggak dimonitor. Apalagi kerjanya hybrid yang remote gitu ya misalnya ya. Ketemunya entah kapan, entah seminggu sekali kah, sebulan sekali, tiba-tiba ambiar, deadline-nya habis, targetnya nggak achieve kan, jangan sampai. Jadi kita perlu di-track, dimonitor. Monitor ini ada berbagai macam cara gitu ya. Kita bisa pakai tools-tools yang sudah ada gitu ya. Beberapa mungkin ada Trello lah, ada Notion, macam-macam, Microsoft Teams, apa segala macam, banyak toolsnya untuk berkolaborasi dan juga komunikasi gitu ya. Berarti harus disamakan dulu ya persepsinya. Mau untuk kolaborasi di mana, untuk komunikasi di mana gitu ya. Itu misalnya ya untuk monitor tracking progresnya. Tapi juga ada ritual-ritual yang bisa kita bangun sebenarnya. Gitu. Jadi kalaupun misalnya nggak memungkinkan nih kita untuk bisa menggunakan teknologi-teknologi yang kayak tadi gitu ya. Terus pakainya caranya gimana dong? Ya udah kita bikin mekanisme, bikin ritual-ritual gitu ya. Di beberapa perusahaan yang saya tahu yang itu juga Cies juga melakukan sebenarnya gitu ya. Kalau di departemen saya sendiri juga misalnya ada weekly meeting gitu. Bahkan di beberapa perusahaan yang saya tahu juga ada yang melakukannya itu bahkan daily. Gitu. Jadi setiap hari morning gitu ya. Jadi kayak morning briefing gitu singkat. Tapi tujuannya ada beberapa bahasan inti sebenarnya yang dilakukan di pagi hari itu. Jadi mulai dari
apa yang udah di-achieve gitu ya oleh setiap orang, apa yang mau dilakukan, terus sama support needed-nya butuhnya apa. Oke. Nah dari komunikasi inilah akhirnya ketahuan nih kan ya, oh tiap orang ada progresnya loh, gitu. Si ini udah ngelakuin ini, dia mau ngelakuin ini, atau si ini lagi menghadapi kesulitan ini, nanti anggota timnya kan juga bisa bantu tuh. Gitu. Sebenarnya banyak manfaatnya juga tuh untuk tracking progress. Lalu yang ketiga adalah sebenarnya tadi provide support gitu ya. Butuh support apa sih dari leadernya nih? Anggota timnya tuh butuh support apa? Ya, Karena peran leader kan utama ya dalam setiap perubahan. Kasihlah, berikanlah recognition misalnya juga kalau untuk small win gitu ya, yang udah dikasih recognition loh, pengakuan. Ya, biasanya karyawan tuh kalau tim itu kalau dipuji kan, wah berarti di notice dong ya kerjaan gue ya. Exactly, happy banget kan, walaupun cuma bilang makasih ya gitu kan. Itu kayaknya kita sebagai karyawan gimana gitu ya. Kakak saya ngerasain juga. Manajer gue loh yang bilang makasih ya. Iya gitu, walaupun tapi itu kan bikin kita jadi lebih pede gitu kan ya. Jadi ya tadi provide support, nggak cuma dari recognition, ada kasih feedback juga mungkin. Toh feedback juga kan sebenarnya ada dua sisi ya, feedback for improvement sama feedback untuk yang udah baik tuh apa aja. Atau mungkin kalau butuh coaching misalnya, butuh di coaching gitu ya, atau butuh di counseling misalnya anggota timnya, ya berikanlah itu support. Itu tadi yang boost productivity. Lalu tadi strategi selanjutnya adalah terkait dengan flexibility. Balik lagi tadi ya kan, ingat yang pertama anak milenial ya, fleksibel. Yes, dan juga ya tadi ya based on riset yang dilakukan oleh Microsoft juga beberapa lembaga juga, bahwa tadi kan ada shifting perception ya, bahwa employee yang sekarang tuh cari yang flexibility tuh jadi value yang dicari ketika dia mau apply ke suatu kerjaan. Jadi memang leader di era yang hybrid ini ya butuh untuk nge-boost flexibility itu. Caranya gimana? Caranya ya tadi, kalau tadi udah di what-nya udah dikasih, how to-nya biarkanlah anggota tim yang menemukan gitu ya. Toh ini bagian juga untuk meng-empower. Iya, kalau di CS mbuh piye carane. Yang penting achieve. Betul. Gitu. Jadi ini part of flexibility gitu ya. Jadi mau ngerjain dari mana kek, mau gimana caranya ya. Silakan gitu ya. Lalu yang terakhir adalah boost connectivity. Yes, karena walaupun kerjanya remote, ini kenapa disebut hybrid? Hybrid itu kan sebenarnya perpaduan ya, antara remote working sama on-site working, ya ketemuan gitu ya, in person ketemu. Kenapa sih yang hybrid ini yang dipilih, bukan yang remote, totally remote gitu ya, nggak pernah ketemu? Karena balik lagi ke nature-nya manusia. Manusia itu kan makhluk sosial ya. Iya, butuh ketemu, gitu, biar bisa dapat ide juga banget. Se-introvertnya orang kayak saya sebenarnya introvert, tetap butuh yang namanya koneksi gitu ya. Jadi memang ketika memberlakukan hybrid working ya tetap butuh di boost connectivity-nya. Caranya dengan apa? Ya makanya perlu meng-assess juga nih, mana sih tas-tas yang memang perlu untuk dilakukan secara remote, mana tas-tas yang memang lebih efektif kalau dikerjakan secara bersama-sama. Kayak tadi ideation, misalnya kita lagi mau nyiptain produk baru nih gitu ya, atau mau bikin improvement sesuatu nih, butuh ideation rame-rame, ya lakukanlah itu rame-rame, ketemuan in person, betul. Gitu. Jadi boost productivity, boost flexibility, sama boost connectivity. Atau mungkin yang santai itu juga ya, yuk kita makan siang bareng misalnya, dikirimin kayak kita kapan hari gitu ya, ada annual meeting gitu ya, tetap dari rame-rame di tempatnya masing-masing, tapi ada makanan, jadi ada sesi santainya, karaokean bareng kayak, atau jadi nggak kerja terus mulu ya, ketemunya gitu, jadi biar bisa ngebangun bondingnya juga ya. Tetap ada fun-nya. Jadi tiga itu ya, productivity, connectivity, dan juga flexibility.